eh, para calon jamaah haji ini, sehingga kita kan dibagi kota. Kota itu jatah, jatah bagi seluruh kabupaten dan provinsi. Aku nggak tahu, tapi kalau orangnya mati kan gitu dia berlaku. Betul. Sepengetahuan Sekiranya hampir 60 calon jemaah haji asal Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dikabarkan gagal berangkat. Salah satunya Taufik Heru Uswanas yang membeberkan telah menanti hingga 10 tahun lamanya. Hal ini disampaikan saat diwawancarai oleh Tribun Papua Barat di Fakfak, Papua Barat pada Kamis 27 November 2025. Selengkapnya informasi akan disampaikan oleh rekan kami Tribun Papua Barat. Rekan Aldi Bimantara, silakan laporannya. Ya, rekan Nurma di studio, sekiranya hampir 60 calon jemaah haji asal Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat dikabarkan gagal berangkat. Salah satunya Taufik Heruswanas yang membeberkan telah menanti hingga 10 tahun lamanya. Dalam kesempatan wawancara bersama kami awak media di Fakfak, Papua Barat, dikatakannya perlu diketahui memang karena banyak jumlah orang yang saat ini mau naik haji, maka pihaknya dibagi per kuota atau jatah seluruh kabupaten di Indonesia termasuk Fakfak yang selalu di atas 80 kuota. Ia mulanya mendaftarkan diri pada tahun 2015, kala itu mendapatkan jatah untuk keberangkatan seharusnya pada tahun 2026, namun karena adanya perubahan, maka ada pergeseran jumlah kuota dari biasanya untuk Papua Barat memperoleh jatah sekira 800 lebih, maka saat ini dipangkas menjadi 400 setiap tahunnya. Disampaikannya dari 400 kuota yang sudah dipangkas tersebut sudah dibagi lagi dengan Provinsi Papua Barat Daya, sehingga Fakfak terkena imbasnya dipangkas drastis dari sekitar kuota 80 dipangkas menjadi hanya 13 orang yang berangkat haji pada musim haji tahun ini. Secara pribadi, ia mengaku sangat menyesalkan peran Depak atau kantor Kementerian Agama karena telah meminta sejumlah calon jamaah haji untuk melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan mulai dari paspor hingga medical check-up dan lainnya yang tentunya untuk kepengurusannya membutuhkan uang. Bagi pihaknya ini bentuk kesalahan yang dilakukan sehingga kedepannya perlu ada perhatian dan perbaikan. Demikian Nurma dan Tribuners, laporan singkat Aldi langsung dari Fakfak, Papua Barat kembali ke studio. Para calon jamaah haji ini, sehingga kita kan dibagi kota. Kota itu jatah, jatah bagi seluruh kabupaten dan provinsi yang ada di tanah Indonesia ini. Sehingga jatah yang kita dapat itu setiap tahun itu kan sekitar di bawah 100, tapi di atas 80. Selalu tiap tahun. Sampai dengan, sehingga waktu saya pendaftaran di angka di tahun 2015, saya mendapat jatah untuk berangkat itu setelah menunggu hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ya. 10 tahun baru, sehingga di 2026. Ternyata setelah terjadi perubahan dan masalah yang ada terjadi di Republik ini, di Indonesia ini, itu terjadi pergeseran jumlah kota. Sehingga yang biasanya kurang lebih tanah Papua Barat ini mendapat jatah sekitar 800 kurang lebih. Ya. Itu 800 itu karena Papua Barat Daya itu tidak memiliki kanrek agama, sehingga itu masih tetap digabungkan di Papua Barat. Sehingga kota yang seharusnya 800 itu dia turun menjadi 400. Di tahun 2025 itu 26 itu 400. Yang harusnya 800. 400 itu dibagi lagi dengan Papua Barat Daya. Sehingga Fakfak yang biasanya 80 cuma 13 tahun ini. Dengan ditambah dengan lansia, itu sekitar lansia itu tambah 20 kah? Atau begitu, sekitar itu. Yang saya sesalkan itu bahwa di dalam regulasi itu
itu belum terjadi kepastian kuota yang harus dijalankan oleh TEPA Antaragama. Itu sudah terjadi perintah-perintah untuk penyiapan diri, dokumen, kesehatan dan lain-lain, sehingga hampir semua jamaah dari yang diharapkan 100% itu cuma diumumkan di 80% itu 50 lebih sampai 60 itu semua melakukan itu, perintah itu. Sudah siap tes kesehatan Ya, apa semua segala macam. Bukan siap tes, sudah tes kesehatan. Iya. Dan itu kan perintilan-perintilan itu kan biaya juga ya Bapak ya? Betul, itu biaya sampai karena Bapak itu diharapkan yang melakukan tes kesehatan itu di klinik, sehingga semua pejabat, semua calon jamaah haji itu ke klinik. Nah, sekarang yang saya pertanyakan tadi di atas itu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berangkat ini, termasuk saya? Ayo. Uang-uang yang mereka keluarkan di awal itu buat paspor, ya, buat tes kesehatan dan sebagainya. Kesehatan dan lain-lain itu bagaimana? Ini kan kesalahan dibuat oleh pemerintah. Bapak khusus untuk Bapak saya untuk perintilan-perintilan tadi paspor dan segala macam tes kesehatan dan segala macam TTB-nya gitu Bapak kira-kira sudah keluarkan uang untuk sebesar berapa? Saya cuma baru paspor, kesehatan tidak, saya belum. Tapi ada yang lain sudah. ini yang yang lain sudah. Kesehatan itu kalau di FAFAK itu 1.400.000. Itu medical check up. Medical check up. Keseluruhan. Yang dikeluarkan oleh ini. Entah itu tadi saya pertanyakan malah mereka saling lempar, saling cuci tangan antara penyelenggara haji dengan dinas kesehatan. Dinas. Makanya saya bilang harusnya dinas kesehatan itu pelaksana teknis, menunggu perintah dari Departemen Agama atau penyelenggara haji, bukan semena-mena sendiri ambil keputusan itu semua mau cuci tangan, itu tipu saja. Nah sekarang persoalannya sebenarnya tidak ada masalah sih, tapi kan ini tidak bisa dipakai. Ya, artinya prosedur ini yang Bapak sayangkan ya, dalam artian belum ada surat, belum ada perintah pasti melalui surat resmi, tapi sudah ada perintah untuk kesiapan-kesiapan dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.